لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dengan kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari, bintang-bintang, bulan yang jumlahnya miliaran bahkan tak terhitung. Allah SWT ciptakan udara, api, air. Allah SWT ciptakan tumbuh-tumbuhan yang kita tidak bisa menghitung. Ada berbagai macam jenis. Semua ini adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah. Tadi bukan Allah SWT. Allah SWT juga ciptakan samudra yang luas dengan berjuta-juta ikan di dalam. Semua ini hadirin, mulai dari apa yang ada di atas langit maupun apa yang ada di dalam perut bumi, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan berkhidmat kepada kita manusia. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sia-sia. Semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanda keagungan Allah, tanda kebesaran Allah. Sampai hari ini hadirin belum ada satu negara yang mengaku bahwasanya negara mereka lah yang menciptakan bumi ini. Sampai hari ini hadirin belum ada satu ahli kimia pun, profesor bahkan, yang mengaku bahwasanya mereka bisa mampu menciptakan bahkan hanya satu ekor lalat saja. Berkumpul semua profesor-profesor, ahli-ahli biologi, ahli-ahli kimia hadirin untuk menciptakan satu ekor lalat, maka wallahi demi Allah hadirin, mereka tidak akan pernah bisa mampu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum sampai di situ. Selain Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbagai macam jenis makhluk untuk berkhidmat kepada kita manusia di alam ini, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita ini hadirin Al-Qur'anul Karim sebagai buku petunjuk, sebagai pedoman agar kita ini tidak terombang-ambing, tidak tersesat, dan kita bisa melangkah dalam kehidupan dunia yang sebentar ini dengan bahagia. Kemudian ketika kita mati, beristirahat dalam kubur dengan tenang, dengan lapang, dan kemudian ketika kita dibangkitkan kembali, kita berada di surga yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama tamsilkan Al-Quran ini seperti buku petunjuk. Seorang Jepang ketika membuat merangkai-rangkai ciptaan Allah berupa mobil, motor, maka mereka akan membuat buku petunjuk bahwasanya kendaraan tersebut harus diisi dengan bensin, ada penunjang yang bernama oli, ada rantai, ada gas, ada aki. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, semua itu harus dilaksanakan atau digunakan sesuai dengan buku petunjuk. Ketika ia tidak digunakan sesuai dengan buku petunjuk, maka akan terjadi kerusakan. Sebagus apapun motor itu, sebagus apapun mobil, interiornya mewah, bentuknya indah, catnya mengkilat,
Tapi kalau dia tidak digunakan sesuai dengan buku petunjuk hadirin, maka dia akan mengalami kerusakan, dia tidak akan berfungsi, dia hanya akan menjadi sampah dan rongsokan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kita kehidupan kita hadirin. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tahu kita tentang kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dengan hasanahnya langsung hadirin. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang terbaik buat kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala lukiskan itu semua di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam mushaf. Ketika dibaca begitu merdu kita dengarkan ini, sampai banyak orang yang meneteskan air mata meskipun tidak memahami maknanya. Kita lihat banyak video-video yang viral, orang menangis terseduh-seduh ketika mendengar lantunan ayat. Dilukiskan dengan begitu indah. Dari mulai surat Al-Fatihah yang tidak pernah bosan hadir dibaca berulang kali. Di dalamnya ada tantangan dari Allah. Coba kalian bikin satu surat aja sebisa Al-Quran. Maka hadirin bukan Allah SWT sampai hari ini hadirin umat berkumpul semua sastra pujangga, berkumpul semua ahli-ahli syair, penyair-penyair yang tersohor, peraih Nobel, sastrawan peraih Nobel. Bahkan salah seorang diantaranya dari Indonesia itu Esrendra itu akhirnya memeluk Islam hanya karena menetes air matanya mendengarkan surat Al-Ikhlas. La ilaha illallah. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, ini bukti keagungan dan kehebatan Al-Qur'an. Termasuk artis-artis yang mungkin sangat populer kita dengar, Radian Sastro atau masih telah mengetahui kebenaran wahyu kalam ilahi yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadirin dalam salah satu surat Ar-Rum Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika umat muslim galau Romawi dipukul mundur sama bangsa Persia yang waktu itu menyembah api. Maka kemudian agama Nasrani ini karena waktu itu dianggap mirip-mirip dengan Islam merasa terpukul dengan kekalahan Romawi. Tapi kemudian Allah firmankan kepada Nabi, sebentar lagi Romawi akan dan hadir terjadi begitu. Dalam beberapa tahun kemudian Persia dipukul. Ini kebenaran bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah SWT. Maka demikian Allah SWT. Belum cukup hadir, belum cukup sampai di situ. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita alam yang berkhidmat untuk kita, Allah beri kita buku petunjuk agar kita ini bisa menjalani kehidupan dengan bahagia, baik di dunia yang sementara maupun di akhir yang selamanya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kita ini baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, agar kita ini enggak meraba-raba seperti apa kehidupan yang diridhoi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita langsung contoh dari kalangan kita sendiri, dari manusia yang juga pernah mengalami lapar, yang juga pernah mengalami darahnya tertumpah, yang pernah mengalami susah payah, berkeringat, cucuran demi membawa agamanya Allah Subhanahu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda yang mulia yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Kalau kita ikut dia, kalau kita ikut beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Amin. Maka kita akan bahagia, kita akan berjaya. Sekecil-kecilnya sunnah hadirin, maka akan ada kejayaan di sana. Jangan sampai kita ini hadirin tidak menjalankan sunnah hanya karena itu sunnah. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak mau melakukan sesuatu sebelum mendapatkan contoh dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1443 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalahnya ini kepada kita umat manusia. Tapi semakin hari semakin bertambahnya usia bumi ini hadirin, maka umat semakin jauh dari kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala begitu banyak timbul kerusakan di darat, di laut, di udara. Atmosfer kita sudah mulai makin menipis. Katanya akan memicu mencairnya kutub es. Sehingga kita lihat pantai Panjang yang tadinya
bisa disaksikan untuk bermain bola, bisa 3 kali luas lapangan sepak bola. Tapi hadirin bukan Allah SWT, hari ini mulai semakin ke daratan. Bahkan banjir rob sudah mulai terjadi hari ini. Beberapa pulau di Jawa itu sudah mulai hilang. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di daratan. Banjir sebentar, hujan sebentar, tapi banjir di mana-mana. Genangan air di mana-mana. Serapan air mulai hilang. Sawah-sawah mulai rusak. Sungai-sungai mulai dangkal hari ini. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh waktu lama, hanya hujan sebentar saja. Sekarang banjir akan kita bisa lihat di mana. Kemarau sedikit pun hadirin bisa memicu kebakaran hutan di mana. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, umat pun makin jauh dari agama hadirin. Sekarang orang tidak lagi tahu rukun-rukun, apa yang harus dibaca di dalam sholat. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak orang yang tidak tahu kalau seandainya sholat jenazah itu tidak ada rukun, tidak ada dibaca secara jahar. Hari ini orang untuk mengisi sop pertama aja begitu susah gitu. Saling tolak-tolakan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika agama ini tidak didakwahkan hadirin, begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hadirin. Satu usaha yang pernah dibuat oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, telah dihidupkan kembali oleh anak Ilyas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala angkat semua kesalahannya, Allah ampuni dia. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan, lapangkan kuburnya. Amin. Terima semua. Amin. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, hampir 100 tahun yang lalu, 99 tahun yang lalu. Kalau dihitung dengan hitungan Masehi mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Usaha ini telah dibuat. Dan hari ini tampak keberkahan di mana-mana. Di mana-mana ada markas dakwah. Bahkan di Bengkulu ini pun sudah ada markas dakwah. Bahkan di masjid yang kita duduk ini, tempat ini pun adalah markas halaqah. Hari ini bukan Allah Subhanahu wa taala, tampak sudah keberkahan saya. Hari ini bukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wal asr, demi masa. Waktu ini terus berjalan. Kita ini hakikatnya saja duduk sekarang di sini, bernafas, tapi sebenarnya detik demi detik itu menunjukkan semakin dekatnya kita ke dalam kubur. Maka ini bukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan selalu dalam keadaan rugi hari ini. Kita hidup akan dalam keadaan selalu rugi, kecuali hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan kita itu kita beramal soleh. Ini pun hadirin, ketika kita sudah beriman, beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kita pun masih merugi hadirin. Orang kota rugi, orang desa rugi, orang di masjid rugi, pak dosen rugi, tukang-tukang rugi, koki-koki rugi, wartawan rugi, orang-orang kantoran rugi, semua merugi hadirin. Meskipun dia beriman dan beramal soleh, kecuali dia ini mau saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati dengan kebenaran. Apa yang benar itu hadirin? Satu-satunya kebenaran ini adalah kematian. Bahwasanya kita ini akan menjumpai kehidupan yang sebentar. Bahwasanya kita ini akan menjumpai alam kubur. Bahwasanya kita ini akan dibangkitkan kembali. Dan ketika kita dibangkitkan ini tergantung amal-amal kita. Kalau amal-amal kita di dunia baik, dengan sesama kita baik, dengan saudara muslim kita saling berkasih sayang, maka kita akan dibangkitkan dengan bersama para nabi dan rasul, berada di surga yang nikmatnya luar biasa. Kita akan berada di Jannatun Naim bersama para nabi, para anbiya, bersama orang-orang soleh. Bukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Aisyah, la Aisyah illa Aisyah. Tidak ada kehidupan di dunia ini, tidak ada kehidupan ini. Tapi
tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di kampung. Maka dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ini pun masih rugi. Ketika kita mendakwahkan ini, hadirin, siang dan malam kita mendakwahkan ini kepada orang-orang, kepada orang yang kita cintai, ini pun masih dalam keadaan kalau kita tidak watawasau bis sabr, menjalani upaya untuk menasihati itu dengan rasa sabar. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala tahu pasti kita akan menjumpai cemoohan, kita akan menjumpai tarbiyah-tarbiyah. Akan ada orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Akan ada orang-orang yang kita merasa bahwa kita ini sudah berbuat yang berusaha untuk menyenangkan, tapi masih ada keperluan. Hingga dimakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu, maka Allah perintahkan kita untuk bersabar. Nabi SAW pun menjumpai begitu banyak hadis. Bukan hanya cemoohan, bukan hanya hardikan, bukan hanya hinaan, dianggap gila, dianggap sinting, dianggap gak becus. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi ini diancam bunuh, nyawanya akan dihilangkan. Dia dicari oleh pemuda ke goa-goa, cari ke rumahnya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun harus berhijrah ke Madinah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud kita hadirin, membuat satu usaha yang dulu pernah dilakukan oleh para nabi dan sahabat. Bagaimana kita ini bermujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi kata jihad ini ketika dia dalam kondisi kita ditekan, kita diserang atau kita diancam, maka mengangkat pedang. Itu jihad, jahada, bersungguh-sungguh dengan dalam agama ini adalah mengangkat. Tapi karena kita dalam kondisi damai, tidak ada yang memerangi kita, tidak ada yang mengancam nyawa kita, maka kita jihadnya ini dengan jihad mengajak orang untuk taat kepada Allah. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hari ini penting. Ulama kita katakan lebih baik 3 hari yang istiqomah dan sungguh-sungguh ketimbang 40 hari yang dibuat dengan gegabah tanpa mengikuti. Bahkan 4 bulan setiap tahun berkalah ketika dia dibuat dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, sebab 3 hari ini hadirin, sudah begitu banyak orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, akhirnya kemarin sekarang jadi ahli masjid. Ada orang yang tadinya preman, tatonya banyak, sekarang menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Ada orang yang tadinya kerjanya siang mabuk-mabukan, malam main judi, tapi sekarang sudah menjadi orang-orang yang tahan mengorbankan hartanya, dirinya untuk mengajak manusia lain taat kepada Allah. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada tertib-tertibnya diri. Kalau seandainya kita ikuti, maka dia akan seperti nasi yang dimasak. Kalau dia dimasak, nasi beras itu dimasak di Bengkulu dengan cara ditanam pakai air dengan takaran sekian, maka dia akan menghasilkan beras yang lembut. Dibawa ke Rusia, dibawa ke Cina, dibawa ke Arab Saudi, kalau dimasak dengan cara yang sama, dia pun akan menghasilkan rasa yang sama. Seperti itu juga hadirin, kita buat usaha ini 3 hari dengan mengikuti tertib-tertib yang disampaikan oleh ulama-ulama. Bagaimana kita ini perbanyak dakwah Allah, ta'lim, zikir, ibadah, dan sementara kita kurangi masa tidur dan makan, masa istirahat, kurangi keluar masjid secara sia-sia. Kemudian kita juga dekati kalau ada orang-orang yang ahli kitab, ustaz, kita dekati, kita ikram, juga pengarang-pengarang kitab, juga ahli-ahli tarekat. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbedaan pendapat masalah kelabian. Tidak usah kita mungkin apakah kunut itu wajib atau tidak. Dan kita juga hindari politik. Ini dari Golkar, dari PAN, ini tidak semasukkan. Kita hindari, kita damaikan, kita ada di sisi. Ya, misalnya kita masalah status sosial, pangkat dan jabatan, tidak usah kita sebut-sebut. Semua bersedia.
Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكرم سلطانك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم بينا واهد بالناس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم اللهم اجعل رجالنا ونساءنا وصبياننا كالرجال والنساء والصبيان صحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن والعلماء العاملين والغر المحجلين الداعين دينك في أنجاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين آمين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi soal gitu ya. Soal sini. Oh iya. Itu masjid. Alhamdulillah. Belum ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi sudah pernah diusahakan dulu berdua Manopi, belum wujud. Itu 10 tahun dulu menolak. Setelah kita beramalan buat apa namanya, buat taklim, alhamdulillah. Cuman kemarin saya ketemu Pak Lurah, itu baru kemarin ini, itu memang apa namanya, ada masukan agar jangan sering-sering jamaah itu masuk. Ada beberapa orang, itu paling nanti kita banyak-banyak ikram aja dengan pengurus masjid nanti. Tapi nggak banyak, dari mayoritas itu Pak Ketua itu dia sangat senang. Dulu Pak Ketua itu termasuk yang menentang sebenarnya, tapi setelah jamaah demi jamaah memberikan penjelasan, memberikan masukan, akhirnya Pak Ketua itu malah berbalik. Alhamdulillah. Sekarang mendukung, sangat senang. Jadi bahkan dia tanya terus kapan jamaah masuk kalau ini. Masya Allah. Cuma memang ada beberapa orang yang mungkin mudah-mudahan lah sebab jamaah ini nanti ikram lagi. Amin ya Allah. Insyaallah. Nah terus untuk khidmat masak ini nasi sendiri ya. Ini paling lauknya ya. Dulu di sana itu ada nampan, cuman kalau alam nggak kelihatan lagi. Saya cari-cari nampan, syukuran dulu ada di masjid itu, cuman nggak kelihatan lagi. Paling itu kan. Tempat kita ini masak nasi. Masak nasi aja, nanti lauknya paling 2 nampan kan ya. Siapa yang perlu kita khususin? Susi udah semua sih, cuman paling RT-nya juga ahli masjid bendahara kebetulan, Pak Rus itu ya. Terus itu dia Berarti momennya pasti dalam aja tuh. Nggak perlu kita khususin ke rumahnya gitu. lebih bagus lagi sih di ini, Katanya. tapi bahasanya tuh ini kasih tahu gitu, apa namanya? Konfirmasi aja. Konfirmasi. Kalau Menginformasikan. program Untuk program itu Ahad Jaulah 1 kita Ahad malam Senin, karena sudah ada yang bayan gitu kan. Jadi kita bagi tugas itu. Ustaz Muhammad Rafi itu sangat simpatik dengan tabligh. yang kemarin lagi tuh ya. Ya, dia muji-muji terus takwa itu. Saya senang ada bacaan hadis katanya. Jadi dia sangat pro lah dia. Sehingga kemarin saya inisiatif, saya sampaikan ke dia kita bikin jaulah gitu kan. Karena dia setuju. Dan dia merasa apa namanya? Cemburu lah gitu karena dia belum sanggup. Yang dia kemarin ngisi itu kan? Iya. Muhammad Rafi dia. Talimnya
setelah pas. Taklimnya habis subuh langsung. Enggak, maksudnya kalau selama ada program jamaah talim zuhur, talim asar itu setelah atau sebelum? Oh, taklim berdiri ya? Iya. Taklimnya duduk aja, jangan berdiri. Duduk. Duduk. Kemarin tuh Pak Khotib dia minta duduk aja kan, karena mungkin kecil mestinya kan. Kalau kecil itu kan kalau berdiri itu kesannya banyak orang-orang tua itu, kadang ada orang-orang adat lah itu terutama itu agak kurang. Ibu ada setelah sholat. Setelah sholat. Dulu pernah kita coba sebelum itu, cuman karena ada satu dua yang Keperluan jadi. ada suara dari satu dua orang, akhirnya kita akomodir dulu lah kan, buat setelah. Jauhlah sebelum. Setelah maghrib. Jauhlah setelah maghrib, tapi ada padatnya sebelum. Dulu zaman kopi pernah pas maghrib itu lah dibikin dia mimbar wala kan. Boleh juga kan, tapi serah jemaah kalau jemaah maunya gitu Pak. Nah terus taklim itu kita bikin 2 kali di sana, ba'da asar sama ba'da subuh. Nah, kalau ba'da asar itu UMM biasanya. Itu mikir nggak? Saat mikir nggak bisa itu, bukan itu mikir yang pakai mereka. Nikah lagi? Nikah lagi kan? Udah ya. Ya udah. Nikah lagi? Udah itu ya ihwal. Iya. Jadi habis subuh itu kita biasanya ada daeng sama Mabet. mabet. Jadi kita bikin habis subuh itu taklim, yasinan, sama musyawarah. Apa UMM? UMM. Berarti nggak ada ini ya? Nggak ada bayan nih. Bayan. Bayan subuh kalau ada jamaah. Ada, diserahkan kalau ada jamaah kita serahkan dengan jamaah. Silakan jamaah. Untuk program semua itu. Termasuk bayan maghrib kan? Salam lagi bayan hidayah. Dari Islam keluarnya. Ini baru keluar lagi bayan hidayah. Iya. Inilah samban, ya kan? Fokus ke 40 hari, 4 bulan 3 hari bayannya. Ditunggu Ci ya. Kalau untuk malam ini gimana? Ngikut sini atau apa? Masih masa juga? Kita emang sih gimana? Orang ini nanti malam ada program sholawatan, makanya jam 10 saya nggak siap. Amat aja ya. Iya. Saya nggak siap kalau ini. Jadi kita fokus sana aja lah. Di sini juga ada personilnya. Kalau untuk tim sholawatan nggak ada timnya sendiri. Dia. Bukannya pekan kedua selawatan di sini? Biasanya kan pekan kedua. Tadi informasinya tadi katanya ada 5 malam. Mungkin ya. Oh bisa jadi, iya. Dialihkan Ramadan ke Syawal lah. Boleh. Ini usul gimana? Kita langsung pindah dapat program taklim atau mau ada yang disempurnakan lagi? Langsung. Insyaallah. Ya. Sambil lewat. Hendrik, Insyaallah. langsung. Jangan. Langsung. Ada semua ya ini ya, kitab ada semua sana ya. Numpang aja ya. Boleh lah. Insyaallah. Kita langsung. Terus tugas Paling itu Nampan sama Supra sama Magicom. Nampan Supra Magicom. Magicom ada lebih kita. Ada lebih. Ada dua. Bisa Faisal dulu. Jadi nomor 1 lah. Supra. Paling itu kecil banget Magicom. 2 nampan aja. Satu nampak, kalau yang besar cukup sebenarnya. Bupati siap nemenin dalil nanti untuk minimal konfirmasi ke FT itu. Soal Minimal konfirmasi aja kan. Tanda sebelah juga takut itu rata-rata. Iya boleh. saya sampaikan emang dari apa? Biar takut. Boleh pindah.
kemungkinan kita sekarang 10 nanti dapat talimnya setengah jam. Dapat talim setengah jam. Habis itu nanti konfirmasi ke tugasnya yang laporan ke RT. Ngajar ya nggak apa-apa ya Pak Indri sama Saat. Nanti dalilnya Bupati. Selebihnya nanti tetap talim. Suara program di sini kedengaran. Gak ada bawa buku ya? Udah besok itu Hah? udah buat ekuitansi. Kalau ada Buku mungkin ekuitansi bawah. Bang harus ada pulpen nih ada. Suruh Ada Bang. ekuitansi keluarkan ekuitansi dikeluarkan. Ngeri ada. Talim gitu nyampe langsung talim, nanti talim pagi jatuhnya. Ini siang. Talim pagi belum. Bang Agus ya. Talim zuhur dibuatnya pada sholat ba'diyah dulu saya insyaallah kalian. Amir Muzakaroh saat Tijan bayan maghrib. Jangan lo. Sama kita menteri. Biar lu ya. Perdana Kita itu. keutamaan pohon kelapa dan pohon pisang. Hari pertamanya. Ini Amir Muzakaroh ya? Salim dulu saya, Amir Muzakaroh saat Targib Asyar, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi selama jamaah ada targib Asyar dulu. Itu anda mau keluar. Nah nanti bisa dimanfaatkan untuk diusuli. Iya. Targib Asyar, Waktu itu duduk biasanya atau sama ya bed bisa asar. kalau bisa asar. Enggak lama dia duduk. Sholat dulu pak. Hmm? Sholat dia duduk berdiri. Iya, sholat tetap sholat. Adab jauh lah. Iya nih. Adab jauh lah. Adab jauh lah ya. Ya sawir. Terus maghrib usul. Amir lah. Amir. Saya sebenarnya ada undangan maghrib bisa tablik kabar di Masjid Raya itu. Betliza. Bisa. Ini Mirza ya. Iya. Tapi Mirza. Cuman gimana? Enggak mungkin saya enggak mau jemaah kan? Iya. Dan belum. Tangguh dulu lah. Usul. Lalu kita panggil aja Ustaz Mirza. Apa? Saat misi dia dalam Islam. Ya udah saya. Nggak kongkotan dia tuh. Dia minta tiket pesawat aja nanti dia. Al-Mulk al-Sajadah Maitri ya. Ordinir. Jadi sebelum malam tutup kita baca Al-Mulk al-Sajadah. Itu ya minimal jam 9 lah. Pas itu ya terserah mau infirodi silahkan. Apa aja tulisnya? Baca Al-Mulk sama Sajadah. Ada nih ya. Iya. Tinggal baca aja kan? Insya Allah. Salah. Ya Pak Hendri. Insya Allah. Tinggal baca Insya Allah kan. Kalau belum dia, aduh ya Allah, masih belajar ya Allah. Bisa. Ya UMM di sana. UMM Asyar dipakai untuk tarif. Bisa. UMM Isya boleh saat. UMM Asyar selepas targib Asyar. Nanti kita ini kan ya, kita rumuskan ya. Apa itu Main dulu ya. istilah-istilahnya ya? BMM apa? Muzakara apa tuh? UMM Asyar baca terus ngarahkan teman-teman untuk keluar kayak di sini biasa. Wudu.
baca depan beberapa hadis, nanti arahkan teman-teman untuk keluar. Tapi jangan sampai juga dalam kosong juga, bagi dua, nanti dua-dua 5 menit balik gantian nontonnya gitu. Ya, Insyaallah. oke sih. Aduh. Guru yo baik, kalau Yasin. guru nih nganggu baik guru. Yasin menjelang subuh, Pak. Ya kita buat 2, kalau memang nanti tempatan buat selepas musyawarah ya kita ikut juga nggak apa-apa. Ini tujuannya supaya jangan sampai nampak ketika orang tempatan datang kita masih tidur. Salah satu tujuannya itu. Ya. Iya, sebelum Minimal subuh. sebelum subuh yaitu Yasin. Apa tugasnya kayak menurut keluar aja, jadi jangan terlalu galak-galak ya. Kita kemarin jam 3 ora. Iya kan? Jam 3 jam 4 kan? Iya. Apa itu Yasin? Jam 3 bangun mandi kan? Kita udah dimusyawarahin nih. Artinya Tahajud tahu, kan? Iya kan? Kayak gitu. Depan mukanya. Yasin. Wah. Panjang ya sini tuh. Boleh tugasnya mau masuk dalam. Ian. Bangun nih. Iya. Subhanallah. Oh, bangun kamu. Jadi kain Yasin orang. Khidmat yang siapa? Dapatkan Allah dan Rasulnya. Saat bantu saya nak. Korban Itu korban saya nih ada nih. Korban perasaan saya nih. 2-3 hari nih. usul berapa korban? Untuk lauk sudah insyaallah. Untuk nasinya aja kita 15. 15. 10. 15. Ya. Akhir bulan ya? 10 deh. 10. Lebih itu di Lebih luar. apa? Insyaallah, Tuan Guru. Hari ini gue make up Ryan dah. Hari ini doang ya. Kedua kamu ya. Insyaallah. Langsung nanti. Oke. Nah, Enggak pas dia. kurang lah. Taklim. Tak tanam ya mobil lah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saatnya megang lah. Saya ambil mandi dulu ya. Alhamdulillah. Yuk. Bre, kita nggak ada bre. Ambil di belakang itu Yan. Belakang itu? Ambil aja Yan. Hah? Ambil ini aja. Untuk masak ini aja nih. cari nih. Iya. Naik mobil. Boleh, Kaki. siap, mobil boleh. Mobil. Oh, tinggal loncat ini aja. Tapi biar mobilnya nggak dihisap. Iya. Soalnya ya, Pak ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus buat teman-teman yang memang ada keperluan fleksibel aja. Iya, ada. Paling saya absen Senin Selasa. Iya, coba fleksibel izin. Tapi Iya. yang penting baliknya tetap. Iya. Biar Ando di mana jemput jam berapa? Iya, nanti boleh nanti ini. Oke, berarti bawa motor ya. Saya bawa motor ya. Boleh. Sebagian pakai mobilnya Pak Henry, saya Siap. bawa motor ditemenin saat. Atau Ian. Kita khidmat ya. Ini keluar dua nih. Iya. Pas hemat pagi. Wah, ini nampak pakai ini. Makan Supra aja ya. Magicom. Alhamdulillah.